Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Kebahagiaan adalah apa yang dicari semua orang. Demikianlah kata filsuf besar Aristoteles. Aristoteles juga mengamati bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, adalah apa yang mereka yakini akan memberi mereka kebahagiaan dalam satu atau lain bentuk. Tetapi masalahnya adalah apa yang orang pikir akan membawa mereka pada kebahagiaan tidak selalu membawa mereka pada kebahagiaan sejati dan abadi. Pikirkanlah tentang pemabuk yang percaya bahwa kebahagiaan ditemukan dalam sebotol bir. Satu botol terlalu banyak dan dia mengemudi pulang, menerobos lampu merah, menabrak mobil, dan bangun keesokan paginya di rumah sakit dengan plester dan jahitan di sekujur tubuhnya. Kemudian dia mulai sadar bahwa kebahagiaan yang dijanjikan oleh alkohol mungkin terlalu singkat. Atau ambil contoh, orang yang sering mengunjungi kasino untuk memberikan kegembiraan. Pada akhir bulan, dia menemukan bahwa akunnya dalam keadaan merah dan dia tidak dapat lagi membayar sewa rumahnya. Kreditur mengejarnya sampai dia kehilangan rumah dan mobilnya. Kemudian dia sadar bahwa kebahagiaan yang dijanjikan oleh kasino itu palsu. Saudara dan saudari terkasih, Aristoteles mengatakan bahwa orang yang beretika adalah orang yang mengetahui dan melakukan apa yang benar-benar dapat membawa mereka bukan hanya pada kegembiraan atau kesenangan, tetapi pada kebahagiaan sejati dan abadi. Kata lain untuk kebahagiaan sejati dan abadi adalah berkat atau kebahagiaan. Dalam Injil hari ini, Yesus dalam khotbah di bukit menunjukkan bahwa ia sangat ingin para pengikutnya memiliki kebahagiaan sejati dan abadi. Kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia dan segala isinya. Keadaan diberkati inilah yang Yesus sebut berada di dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. 8 ucapan bahagia yang kita miliki dalam Injil hari ini merupakan peta jalan bagi siapa saja yang berusaha mencapai kebahagiaan kerajaan Allah ini. Mengapa Yesus menganggap perlu untuk mendirikan tiang-tiang penuntun bagi kerajaan surga ini sejak ajaran pertama yang ia berikan kepada para muridnya? Karena pentingnya ajaran ini. Semua orang mencari kebahagiaan,
namun seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Tanyakanlah kepada orang-orang di sekitar Anda, apa yang membuat orang bahagia, dan bandingkanlah jawaban yang Anda dapatkan dengan jawaban yang Yesus berikan. Dunia memiliki idenya sendiri tentang kebahagiaan. Jika sebuah komite dibentuk untuk menyusun ucapan bahagia, kemungkinan besar kita akan mendapatkan daftar yang sangat berbeda dari daftar yang diberikan Yesus kepada kita hari ini. Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh," sementara dunia akan berkata, "Berbahagialah orang yang kaya." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang berduka cita," sementara dunia akan mengatakan, "Berbahagialah mereka yang bersenang-senang." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut," dunia akan berkata, "Berbahagialah orang yang cerdas." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran," sementara dunia berkata, "Berbahagialah orang yang minum anggur dan makan." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hati," dunia akan mengatakan, "Berbahagialah orang yang berkuasa." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya," dunia akan mengatakan, "Berbahagialah orang yang langsing tubuhnya." Di mana Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai," dunia akan berkata, "Berbahagialah pembuat berita." Dan di mana Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran," dunia akan mengatakan, "Berbahagialah mereka yang mampu membeli pengacara terbaik." Saudara dan saudari terkasih, kita melihat bahwa nilai-nilai yang ditentukan oleh Yesus dalam khotbah di bukit sebenarnya bertentangan dengan budaya duniawi. Kita tidak dapat menerima ajaran Yesus ini, dan pada saat yang sama kita menerima semua nilai masyarakat di tempat di mana kita hidup. Tentu saja Yesus tidak menuntut kita meninggalkan firman-Nya, tetapi Yesus memang menuntut agar kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, karena hanya Tuhanlah yang bisa menjamin kebahagiaan dan kedamaian sejati yang dirindukan hati kita. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memberikan kedamaian ini, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengambilnya. Saudara dan saudari terkasih, 8 sabda bahagia tidak menggambarkan 8 orang yang berbeda, sehingga kita perlu menanyakan yang mana dari 8 sabda bahagia yang cocok untuk kita secara pribadi. Tidak, sabda bahagia adalah 8 foto berbeda yang diambil dari sudut pandang berbeda dari orang saleh yang sama. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah kita menjalani hidup kita hanya mengikuti nilai-nilai duniawi sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan? Atau apakah kita hidup sesuai dengan ajaran Yesus? Jika kita hidup dengan ajaran Yesus, maka bersukacitalah dan bergembiralah, karena upah kita besar di surga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.